Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Yang saya hormati Ibu Nuri Aslami MSc selaku dosen pengampu di manajemen konflik. Yang dimana di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nurita Mahas sebagai moderator dan pemateri dan saudari Ayu Wulandari. Yang dimana di sini kami akan membahas mengenai strategi penanganan dan mewujudkan konflik yang konstruktif. Yang dimana di sini kami akan membahas yang pertama itu ialah pengertian manajemen konflik, yang kedua itu ialah strategi penanganan konflik, yang ketiga mengenai pengertian konflik konstruktif, yang keempat itu ialah cara mewujudkan konflik yang konstruktif, dan yang terakhir itu keuntungan-keuntungan mengenai konflik konstruktif, yang dimana di sini yang akan dijelaskan pada pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen konflik. Yang dimana di sini konflik itu bisa berasal dari individu maupun diri sendiri yang terjadi pada setiap orang, yang mana pada umumnya berdampak negatif. Nah, di sini Anuraga menyatakan bahwa manajemen konflik itu merupakan bagian dari masalah yang ada di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya itu di sini menurut beberapa para ahli, ialah yang pertama menurut Handoko, di mana dia menjelaskan manajemen konflik berarti yang dimana di sini manajer harus menemukan cara ataupun menyeimbangkan konflik yang terjadi di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah secara konseptual, yang dimana di sini istilah manajemen konflik itu dapat diartikan sebagai sebuah proses, seni, ilmu, ataupun pengetahuan dari semua sumber daya yang tersedia, baik itu bagi individu, kelompok, ataupun organisasi yang dimana di sini mempunyai tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya itu ialah menurut Ross, yang dimana di sini menurut Ross itu manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil oleh aktor ataupun pihak ketiga untuk mengarahkan konflik ke arah yang lebih baik, baik itu dalam bentuk resolusi konflik dengan cara yang tenang ataupun positif dan kreatif. Yang selanjutnya itu ialah menurut Wirawan. Nah, di sini Wirawan mendefinisikan manajemen konflik itu sebagai proses di mana pihak yang bersaing ataupun pihak yang mengembangkan strategi kompetitif dan menggunakannya untuk mengelola konflik sehingga menghasilkan ataupun memecahkan masalah yang terjadi. Nah, mungkin dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli bahwa manajemen konflik itu ialah seni yang dapat merupakan alternatif yang digunakan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun perselisihan yang muncul, yang dimana di sini dapat mengelola konflik dengan baik menggunakan strategi-strategi yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu mengenai strategi penanganan konflik. Nah, di sini menurut De Vito ada beberapa strategi dalam menghadapi konflik yang terjadi, yaitu yang pertama penghindaran dan perlawanan aktif, yang dimana di sini maksudnya penghindaran mengacu pada penghindaran fisik yang sebenarnya, baik itu meninggalkan ruangan. Nah, dapat dijelaskan bahwa di sini konflik terjadi, dan di sini daripada kita mengesampingkan isu utama, di sini kita akan melakukan ataupun membangun ketika konflik tersebut dikomunikasikan dengan baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Yang kedua itu ialah memaksa dan berbicara. Nah, di sini memaksa bukan berarti memaksa kehendak orang lain, ataupun memaksakan apa yang kita mau terhadap apa yang menjadi solusi dari konflik. Nah, di sini memaksa ini merupakan mencari jalan tengah dari konflik yang terjadi. Yang ketiga itu ialah menyalahkan dan empati. Nah, di sini juga menyalahkan bukan berarti kita menyalahkan pihak konflik yang terkait, tapi di sini kita harus empati dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, sehingga dalam konflik itu tidak terdapat hanya sudut pandang kita saja, tetapi sudut pandang dari kedua pihak yang berkonflik. Yang selanjutnya itu ialah mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka.
Nah, di sini kan emosi tidak, seperti yang kita ketahui, emosi tidak akan mendorong untuk terselesaikannya sebuah konflik, yang dimana dalam menyelesaikan konflik kita harus berhati dingin sehingga dapat terpecahkan suatu konflik yang terjadi di antara sebuah pihak. Yang selanjutnya itu ialah fokus pada masa sekarang atau gunlacking, yang dimana di sini gunlacking ini beristilah melestarikan yang sudah ada. Nah, di sini yang berarti di sini merupakan kita harus mencari solusi yang sudah ada dan sudah berhasil dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang selanjutnya itu ialah manipulasi dan spontanitas, yang dimana di sini kita mencoba untuk menghindari konfrontasi, baik itu terbuka maupun tertutup dengan konflik yang bersahabat, yang dimana mendorong ekspresi secara spontan dan resolusi, yang dimana di sini kita harus mengembangkan sebuah strategi dalam penyelesaian konflik untuk dapat menyelesaikan masalah konflik secara baik. Yang selanjutnya itu ialah berdebat dan agresi verbal, yang dimana di sini kesediaan untuk menjelaskan sudut menggunakan argumen. Nah, di sini kita menggunakan pendapat kita dalam penyelesaian konflik, tetapi bukan berarti pendapat kita saja, melainkan pendapat antara kedua belah pihak. Dan setelah itu ditentukan bagaimana strategi ataupun cara yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Nah, di sini menurut Stevenin dan Handoko, ada 5 langkah untuk mencapai perdamaian dalam konflik, yang dimana yaitu pertama pengenalan, yang dimana di sini kesenjangan antara keadaan ataupun yang terdeteksi dan seharusnya, yang akan mendeteksi ataupun dapat menyelesaikan ataupun mengonsumsikan masalah. Yang selanjutnya itu ialah mendiagnosa, yang dimana ini adalah langkah yang penting, yang dimana metode tepat dari metode dalam menggunakan untuk menjawab 5W tambah 1H terhadap konflik yang terjadi di sebuah perusahaan atau antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu ialah setuju dengan solusi. Nah, di sini setelah ditentukan solusi ataupun setelah ditentukan strategi, maka kedua belah pihak harus menyetujui apapun dalam strategi atau solusi yang akan diberikan. Yang selanjutnya itu ialah penerapan. Tentu saja setelah kita menyetujui apa solusi dari permasalahan, kita harus menerapkan ataupun memenuhi peraturan dari peraturan yang telah diberikan sehingga konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Yang selanjutnya itu ialah evaluasi. Evaluasi itu ialah dapat menyebabkan masalah yang sama sekali atau baru, yang dimana di sini kita berhasil untuk melakukan dalam penanganan konflik. Di sisi lain, Mangkunegara juga menyatakan bahwa ada beberapa cara dalam menangani konflik. Yang pertama itu hindari. Yang dimana di sini penghindaran bukan berarti kita menghindar dari sebuah konflik yang terjadi, tetapi di sini kita menghindar dari sebuah isu-isu yang tidak benar ataupun isu-isu yang setiap orang menceritakannya tetapi tidak ada unsur fakta gitu. Jadi itu kan bisa menyebabkan salah paham, sehingga di sini kita harus menghindari hal-hal tersebut. Yang kedua itu ialah mengakomodasi, yang dimana di sini kita harus memberi orang lain untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu ialah kompetisi, yang dimana di sini banyak orang menggunakan dengan cara menjadikan kompetisi itu sebuah strategi dalam penyelesaian masalah. Yang selanjutnya itu kompromi. Nah, di sini kita harus kompromi antara kedua belah pihak, yang dimana dalam kompromi itu kita harus menentukan akar dari permasalahannya dan menentukan strategi apa yang tepat dari akar permasalahan yang terjadi. Dan selanjutnya itu ialah pemecahan masalah ataupun kerjasama. Di sini setelah kita pecahkan masalah, kita harus kerjasama ataupun mencari solusi yang terbaik. Nah, dalam hal ini semua menyangkut bagaimana sih cara pemecahan masalah sehingga dapat menghasilkan konflik yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nurita. Selanjutnya ialah pengertian konflik konstruktif. Nah, apa sih konflik konstruktif itu? Nah, konflik konstruktif adalah konflik yang keberadaannya dalam menciptakan hubungan yang diinginkan. Dengan kata lain, konflik yang ditangani dengan baik membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk lebih memahami keinginan, harapan, dan kebiasaan satu sama lain.
jenis konflik ini menyebabkan pihak-pihak yang berseberangan mengubah perilaku dan cara mereka berkomunikasi satu sama lain, di mana konflik konstruktif diperlukan untuk fungsi produktif manajemen hubungan. Menurut Koser dan Wilmot, menyatakan bahwa konflik dalam pola relasional menjadi ancaman hanya jika tidak ada cara untuk menghadapinya. Nah, jadi konflik ini cenderung bernegosiasi agar tercipta kesepakatan yang menguntungkan dari interaksi sosial agar tetap terjaga. Kemudian yang keempat ialah cara mewujudkan konflik yang konstruktif. Cara mewujudkan konflik yang konstruktif menurut Robbins ialah yang pertama ada kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah di mana kekuatan yang di mana menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu orang untuk memenangkan bentrokan dengan lawannya. Nah, yang kedua itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ataupun pemecah masalah, di mana mencari solusi komprehensif ketika kepentingan kedua belah pihak terlalu penting untuk dikompromikan. Nah, cenderung untuk menciptakan situasi di mana tujuan dapat dicapai. Kemudian yang ketiga adalah penghindaran. Penghindaran yang cenderung memandang konflik sebagai tidak produktif dan agak menghukum. Karena di mana aspek negatif dari penghindaran ini adalah mengesampingkan masalah dengan melemparkannya ke orang lain. Atau ketika bahasa lainnya mencoba menghindari konflik. Nah, yang keempat itu adalah akomodasi. Akomodasi atau penolong yang ramah, yang mana mengutamakan hubungan dan tidak terlalu mementingkan keuntungan pribadi. Di mana orang yang menggunakan akomodasi ini akan cenderung kurang tegas dan kooperatif yang mengabaikan kepentingannya sendiri untuk kepentingan orang lain. Nah, yang kelima itu adalah kompromi. Kompromi atau penyelesaian penyidik, di mana lebih menengah, gaya ini lebih menengah karena setiap orang memiliki sesuatu untuk ditawarkan dan diterima, di mana memperkenalkan konflik konstruktif merupakan tanggung jawab yang logis dan penting bagi semua anggota kelompok yang ingin meningkatkan keefektifan pengambilan keputusan kelompoknya. Adapun cara untuk mewujudkan konflik yang konstruktif. Nah, kemudian cara untuk mewujudkan konflik konstruktif adalah mendorong kreativitas. Nah, artinya kelompok tersebut harus kreatif dalam menghasilkan ide-ide apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, kreativitas ini lebih dari sekedar sebuah pendapat. Kreativitas sangat diperlukan untuk bertahan dalam menghadapi suatu konflik. Nah, di mana mendorong orang-orang untuk menjadi kreatif mungkin adalah salah satu tanggung jawab yang terpenting dan paling menantang bagi seorang manajer. Nah, di mana untuk tetap berpotensi menjadi kreatif, itu diperlukan beberapa cara, yaitu yang pertama itu ialah menciptakan hal baru kreatif, yang kedua menggabungkan dua hal yang sebelumnya tidak berkaitan, dan yang ketiga ialah memperbaiki sesuatu atau memberinya suatu penerapan yang baru ataupun modifikasi. Nah, di sini menjadi kreatif tidak juga berarti kita harus menciptakan sesuatu untuk mengubah dunia. Hal-hal kecil selalu dapat dilakukan dengan cara-cara baru dan kreatif, sehingga menambah nilai pada suatu masalah yang akan diselesaikan. Nah, yang kedua itu adalah bertukar pikiran. Nah, dalam bertukar pikiran, biasanya para anggota kelompok akan menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide yang mereka dapatkan mengenai suatu masalah, mengenai suatu pemecahan masalah. Nah, sewaktu itu, ide-ide itu diutarakan dan kemudian ide-ide itu dituliskan sehingga setiap orang bisa membacanya. Dan setiap orang dapat menggunakan ide-ide itu sebagai kerangka pemikiran dalam menyelesaikan konflik. Nah, dalam lingkungan bertukar pikiran yang tepat, bebas dari kritik, orang lebih tidak dihalangi dan biasanya lebih dapat menyuarakan ide-ide yang kreatif pula. Nah, kemudian yang kelima ialah keuntungan konflik konstruktif.
Apa sih keuntungan-keuntungan dari konflik konstruktif? Nah, yang pertama itu adalah peningkatan kreativitas dan inovasi. Nah, jadi konflik mengakibatkan seseorang itu akan melakukan suatu pekerjaan mereka ataupun segala sesuatunya itu dengan cara yang baru dan dengan cara yang lebih baik. Biasanya orang yang mengalami konflik konstruktif itu dia akan bisa meningkatkan daya inovasinya, kreativitasnya, yang membuat dia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua itu adalah peningkatan tenaga atau intensitas. Nah, di mana konflik ini dapat mengatasi perasaan acuh tak acuh dan menyebabkan mereka mungkin akan bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih kuat lagi untuk menghadapi konflik-konflik yang ada. Nah, yang ketiga ialah memperkuat ikatan. Nah, pastinya kalau terjadinya konflik konstruktif itu akan nantinya membuat suatu kelompok itu hubungannya itu akan semakin erat dan semakin solid. Nah, yang keempat itu adalah mengecilkan tegangan. Nah, di mana konflik akan membantu meredakan ketegangan interpersonal yang telah tersimpan. Nah, di sini konflik orang-orang itu akan dapat menghadapi ketegangan diri sendiri dalam menghadapi konflik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pembahasan dari Saudari Ayu. Mungkin itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Jika ada kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.